Ibu semuanya masih semangat ya? Semangat? Masih semangat. Ya, kalau saya bertanya mana semangatmu, nanti ibu-ibu jawab ya, ini semangatku gitu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Ya, terima kasih Bu Sri. Wah, ini semangat ya masih di sekolahan. Ini sama, saya juga masih di sekolahan Bu Sri. Sama, saya juga. Ini semangat semua, ini masih di sekolah. Semangat semuanya. Nah, supaya ya sebelum masuk ke inti acara. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu nggih, Bu, supaya lebih semangat lagi, kemudian suasananya juga lebih tidak lancar nggih, lebih fleksibel. Nah, nanti silakan ibu-ibu menirukan instruksi dari saya ya. Nanti jika saya bilang door, nanti silahkan Bu Sri dan Bu Nisa bilang door gitu ya, cepat ya, refleksnya cepat. Door, bisa door. Bilang door. Berarti Bu Nisa nggak kena gitu ya. Kalau saya bilang bom, ya kalau bom berarti menghindar. Gitu ya. Sudah paham ya? Door. Door. Bom. Gimana tadi, bom? Door jawab kalau door langsung refleksnya cepat. Kalau bom gitu. Kalau nggak kena gitu ya. Siap. Mulai ya. Door. Bom. Nggak kena. Terima kasih Bu Nisa dan Bu Sri ya, semangat ya. Hari ini ya sebelum kita mulai masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk semuanya ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba praktek fasilitasi IHT tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, ini mohon izin share screen nggih, Bu-ibu. Ya, Pak. Ya. Yang atas mana? Nah, untuk tujuan pembelajaran, tujuan hari ini ya, peserta pelatihan dapat memahami prinsip pendidikan yang memerdekakan di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, peserta pelatihan dapat memahami proses pendidikan yang memerdekakan di satuan pendidikan. Nah, konsep utama ya pendidikan yang memerdekakan ini merupakan sebuah konsep yang dicetuskan oleh Bapak pelajar kita, Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak kita Ki Hajar Dewantara membuat konsep pendidikan yang memerdekakan. Nah, pendidikan yang memerdekakan ini, kalau zaman dulu dalam kolonial itu kan bisa mengikuti pendidikan ya, yang bisa bersekolah itu kan hanya beberapa orang ya, di kalangan mungkin yang golongannya
menengah ke atas. Untuk yang golongan menengah ke bawah mungkin masih ada apa ya, keterkendala, ya, tidak diberi ruang untuk belajar. Nah, di saat sekarang ini, di zaman sekarang ini, bagaimana konsep pendidikan yang memerdekakan, yang seperti dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, tinggal kita memodifikasinya, ya. Jadi kalau dulu itu sekolah anak-anak itu tidak bisa diberi kebebasan untuk sekolah. Kalau yang sekarang kan anak-anak bisa memilih sekolahan, silahkan, dipersilahkan. Nah, tinggal nanti ketika anak-anak itu sudah masuk di sekolahan, nah itu kita tinggal mengkonsep, ya, bagaimana supaya anak tersebut itu bisa saat pembelajaran itu bisa ceria, kemudian bisa memahami apa yang kita bagikan. Nah, selain itu bisa dari pertama Mbak Nisa. Ini Pak. PPT-nya yang nomor 1. Oh, sebentar. Yang ini? Ya. Nah, ini konsep pendidikan, ya, pendidikan dan pengajaran. Nah, ini tidak bisa kita pisahkan, ya, antara pendidikan dan pengajaran. Nah, kita sebagai guru itu tidak hanya memberikan materi pengetahuan saja, tetapi kita sebagai pendidik itu juga harus memberikan seperti sopan santun, tata krama, dan lain sebagainya, ya. Mungkin di zaman sekarang ini sudah mulai pudar, ya. Jadi kalau untuk ilmu pengetahuan mungkin anak-anak bisa mencarinya di Google. Nah, mungkin untuk soal pengetahuan anak-anak mungkin dibandingkan kita mungkin dia lebih tahu, ya, karena dia bisa mengekspor pengetahuan di dunia IT. Tapi kalau untuk seperti tadi, sopan santun, kemudian tata krama dan lain sebagainya itu kan tidak ada di internetnya. Tugas kita sebagai pendidik, kita juga mengajarkan seperti itu. Kemudian kemerdekaan ini, ya, diartikan kebebasan pendidikan yang memerdekakan ini mungkin di sisi lain anak-anak itu ketika di sekolahan itu terasa berada di penjara, ya. Jadi lingkungan sekolah, kemudian lingkungan kelas maupun sistem pembelajarannya mungkin menjadi momok atau menjadi monster bagi anak-anak ketika belajar di sekolahan. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik itu harus jeli, ya, supaya anak-anak itu tidak bosan, tidak merasa mengerikan ketika kita masuk di kelas, ya. Anak-anak merasa tidak diancam, merampas keceriaannya. Nah, untuk itu kita bisa memodifikasi pembelajaran kita yang akan kita sampaikan, ya, supaya anak-anak itu tetap ceria, ya. Jadi mungkin bisa pembelajaran itu bisa kita lakukan secara bermain atau mungkin berada di luar kelas, ya. Kalau di dalam kelas terus mungkin anak-anak juga bosan, ya. Kemudian pada aspek ini, ya, tadi, ya, di lingkungan sekolah tadi maupun di lingkungan kelas, ya, seperti narapidana, seperti kejahatan jadi dikurung, kemudian di luar mungkin juga ada penjaga, satpam, jadi seolah-olah anak-anak itu berada di penjara. Nah, kita sebagai pendidik, ya, harus mengetahui karakteristik anak. Jadi setiap anak itu berbeda-beda, ya, tingkat pemahamannya. Mungkin apa yang kita sampaikan itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan atau yang kita ajarkan. Mungkin saja
anak-anak itu mempunyai kelebihan di bidang non akademik ya. Jadi mungkin akademiknya dia memang berkurang, tapi di non akademiknya mungkin dia lebih menonjol. Nah, kita sebagai pendidik ini ya di konsep pendidikan yang memerdekakan ini mungkin kita bisa mengarahkan ya, mengarahkan karakter siswa tersebut. Ya. Kemudian apa yang menjadi karakter anak tersebut kita bimbing ya, kita giring ke arah yang lebih baik. Kemudian Ki Hajar Dewantara ini kan juga berhasil ya mengemas konsep pendidikan ke dalam semboyan dan metode yang sederhana yang biasa kita dengar ya di Indonesia ini, ing ngarsa sung tulodo, kemudian ing madya mangun karso tutwuri handayani. Nah, ing ngarsa tulodo itu artinya seorang pendidik itu selalu berada di depan untuk memberi teladan, nah, memberi teladan terhadap anak didiknya, peserta didiknya. Kemudian ing madya mangun karso itu berarti peserta pendidik dan pendidik mendukung dan mendorong murid untuk berkarya ke arah yang benar bagi kehidupan masyarakat. Saya ulangi, ing madya mangun karso itu artinya pendidik selalu berada di tengah-tengah untuk memotivasi anak yang berada di sekolahan ya. Kemudian tutwuri handayani, pendidik mendukung dan mendorong murid untuk berkarya ke arah yang benar bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, berbicara metode tadi ya yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu momong, among, dan emong, yaitu metode ini mengedepankan aspek memerdekakan manusia dengan cara mengasuh, mendidik, dan memberikan kebebasan pada murid untuk bertindak. Ya. Kemudian pamong akan bertindak ya kalau perlu dengan paksaan apabila keinginan anak berpotensi membahayakan keselamatannya. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa ngomong, among, dan mong. Ya. Kemudian kita juga tidak bisa memaksa kehendak dari peserta didik itu. Misalnya peserta didik itu belum mencapai tujuan yang kita ajarkan, ya mungkin kan kriterianya anaknya itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus tahu potensi apa yang ada dalam anak tersebut. Kita harus gali karena setiap anak itu kan mempunyai passion ya sendiri-sendiri. Mungkin dia lebih suka di olahraga, mungkin dia lebih suka di kesenian, atau mungkin dia lebih suka ke akademik. Nah, mungkin kita sebagai pendidik tugasnya ya memang harus seperti itu ya di era yang sekarang ini, yang memerdekakan itu maksudnya seperti itu. Kalau yang dulu kan mungkin karena masih di zaman penjajahan, mungkin kita belum bisa, ya, beberapa masyarakat itu belum bisa merasakan secara keseluruhan. Nah, untuk ini di zaman sekarang ini tinggal kita mengikuti zaman, ya, mengikuti zaman. Karena kalau di dunia pendidikan itu tidak di zaman, ya nanti juga dunia pendidikan kita ini juga akan semakin ketinggalan. Kemudian konsep pendidikan yang memerdekakan ini nantinya akan diturunkan lagi menjadi sekolah penggerak. Nah, itu ada ini ya, salah satunya ini ya, sekolah penggerak ini mempunyai konsep ini, pendidikan yang memerdekakan. Nah, selain itu tadi yang sudah disampaikan mungkin ada profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Nah, ini tuntutan pendidikan dan karakter anak ya. Kita harus tahu kebiasaan anak. Kebiasaan anak ini misalnya dia berperilaku seperti ini atau mungkin dia bergaulnya sama siapa. Nah, kemudian yang kedua tuntunan karakter ya. Kemudian
disesuaikan ya dengan anak tersebut, karakter anak tersebut. Nah, jadi sebagai makhluk hidup ya, sebagai makhluk manusia dan benda hidup. Nah, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri-sendiri ya. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Jadi seperti yang telah disampaikan Ki Hajar Dewantara, ya, kita harus sesuaikan dengan kodratnya. Tapi kita tidak bisa merubahnya. Jadi misalnya seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, kalau kita menanam padi ya kita tidak bisa merubahnya menjadi tanaman jagung. Nah, sebaliknya kalau kita menanam jagung kita juga tidak bisa merubahnya ke tanaman padi. Nah, kita sebagai pendidik tinggal mengarahkan saja apa yang menjadi kesenangan ya karakter anak tersebut ya, tinggal kita arahkan supaya apa, jadi anak-anak itu ketika pembelajaran di sekolahan itu tidak bosan, tidak menjadi monster ketika berada di pelajaran. Kemudian next Mbak. Nah, peserta didik, Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harus dikuasai, yaitu tingkat capaiannya, ya. Kemudian kemampuan dari peserta didik dan kurang pendekatan. Nah, ini yang harus kita evaluasi, ya, terhadap peserta didik. Nah, mungkin kita terlebih dahulu, ya, di awal pembelajaran untuk mengetahui karakter anak, ya, supaya apa? Masuk ke konsep pendidikan yang memerdekakan tadi ya, yang sesuai dengan yang digambarkan di sekolah penggerak. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi ya, yang meletakkan dasar-dasar pendidikan bangsa untuk bertransformasi dari negara yang terjajah menjadi merdeka ya. Kemudian kita di saat sekarang ini tinggal memodifikasinya ya, supaya pendidikan itu bisa lebih baik dari yang kemarin ya. Ini 3 prinsip perubahan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat alam dan zaman. Nah, kita berada di alam Indonesia dengan daerah mungkin yang berbeda-beda, di sekolah satu dengan yang lain, jadi berbeda-beda, beragam, berbeda. Kemudian zamannya juga berbeda. Kalau dahulu itu masih penjajahan, sekarang sudah zaman modern, tantangannya lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, ini prinsip perubahan meliputi asas kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kemudian yang ketiga, keseimbangan antara budi dan pekerti. Budi yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa, sedangkan untuk pekerti adalah raga. Nah, mungkin ini sedikit gambaran, ini tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan pembelajaran untuk menuju konsep pendidikan yang memerdekakan. Ada asesmen, nah ini kemudian ada perencanaan, kita susun perencanaannya, bagaimana menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita, kemudian pembelajaran ya yang perlu dibuat adanya asesmen tadi. Setelah asesmen kita rancang ya, kita buat alur pembelajaran. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di sesi ini ya, mengenai konsep pendidikan yang memerdekakan. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari teman-teman, saya persilahkan. Dari saya sudah cukup bagus, Pak. Ya, Jelas. terima kasih, Pak Supoyo sudah masuk ya ini ya. Iya. Oke, Pak, selamat datang.
Nah, Selamat datang. cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semua pribadi, umumnya buat Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri ini sesi ini dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oh, yang pakai aplikasi ya? Berdoa selesai. Waktu saya kembalikan, Mbak Nisa.